Pemirsa, Timnas Indonesia terus berupaya menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Merah Putih. Setelah kiper FC Dallas, Martin Paes resmi memiliki kewarganegaraan Indonesia. Berikut giliran Calvin Verdong dan Jens Raven. Calvin Verdong, pemain asal Nijmegen yang sebentar lagi akan bergabung dengan tim Merah Putih, tim Garuda kita. Dia sedang dalam menuju proses naturalisasi. Dan seperti pada 2 hari belakangan terus dihebohkan dengan proses dia karena sudah sampai di DPR. Tapi Pak Menpora, Pak Dito Aryo Tejo sudah mengatakan hari ini akan berkoordinasi dengan pihak DPR untuk proses Calvin Verdong juga dengan pemain muda berusia 18 tahun, Jens Raven. Karena dua ini yang sedang dikebut oleh pemerintah, oleh PSSI untuk segera diproses, diambil sumpah mereka sehingga mereka bisa ikut ya di dalam gerbong tim nasional kita, yaitu tim senior yang sedang dipersiapkan oleh Sintayong menghadapi Irak dan menghadapi Filipina dalam 2 pertandingan sisa itu di laga pra Piala Dunia Grup F zona Asia. Tapi apakah 2 pemain ini memang sesuai dengan kebutuhan tim nasional Indonesia? Kan sudah banyak sekali pemain yang bisa bermain di posisi fullback sebelah kiri yang merupakan posisi dari Calvin Verdong karena ada juga Pratama Arhan dan juga Shane Patinama. Nah, kalau menurut saya justru memang perlu penambahan pemain di posisi tersebut karena timnas kita belum punya yang namanya kedalaman skuad. Jadi ketika ada pemain yang memang tidak bisa membela tim nasional Indonesia, maka kita bisa melihat performa yang berbeda dari timnas kita. Jadi memang inilah yang coba dibentuk oleh Sintayong, yakni kedalaman skuad dengan materi pemain yang merata, yang punya kualitas. Maka itu dia memilih untuk Calvin Verdong dinaturalisasi agar bisa segera membela tim nasional Indonesia. Dan kemudian pertanyaan kedua, emangnya Calvin Verdong ini dibutuhkan untuk pertandingan lawan Irak atau Filipina? Jelaslah dibutuhkan. Karena kalau kita melihat karakter permainan dari Calvin Verdong, dia adalah pemain yang agresif. Bukan saja ketika menyerang, tapi juga pada saat bertahan. Jadi ketika pilihan itu yang terjadi karena prinsip naturalisasi adalah kualitasnya harus di atas rata-rata, maka Martin Paes dianggap lebih daripada Hernando Ari, maka Martin Paes lah yang akan jadi penjaga gawang utama. Maka pertanyaan sepak bolanya adalah kepada nurani sepak bola. Bagaimana kita berempati pada proses yang sudah dilewati Hernando Ari. Bukan persoalan Hernando Ari tidak siap bersaing atau apa, bukan itu poinnya. Dan kalau dengan kemampuan bersaingnya lalu dia juga sangat pantas, saya ulangi, Hernando Ari sangat pantas di nomor 1, lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan, kan logikanya maka akan muncul pertanyaan, masa untuk cadangan aja butuh naturalisasi gitu kan? Masa untuk cadangan penjaga gawang aja butuh naturalisasi? Kan itu loh logika-logika sepak bola yang patut kita pikirkan. Kenapa saya mau ngomong begitu? Karena saya ingin kewarasan sepak bola tetap ada di atas. Kewarasan sepak bola tetap ada di depan. Rasionalitas sepak bola tetap kita kedepankan. Bukan kultus individu, bukan pembelahan, bukan hore-hore sekedar hore-hore. Itu yang saya mau dorong dalam atmosfer sepak bola saat ini. Jadi saya melihat ya kalau kita mau sukses ya tim sepak bola ya harus memang punya kualitas 11 pemain yang sama plus kalau kita mau standar Asia level 8 besar 6 besar tim cadangannya pun 11 yang sama. Jadi nggak bisa. Tidak karena kenapa? terlalu, di dalam sepak bola terlalu besar. Nggak bisa karena ada cedera, ada kumulatif kartu kuning. Kan Rido nggak main karena kartu merah. Artinya terus kita mau ngerau-ngerau, mau gali-gali tanah, ya kita udah kirim surat ke AFC mempertanyakan, ya kan? Ya dijawabnya ya that's the regulations. Itu aturannya. Jadi Rido pun nggak main gitu. Jadi ya memang ya kita harus punya yang selalu saya bilang 2x11 untuk tim inti. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia.
Calon pemain timnas Indonesia Kelvin Verdonk dan Jens Raven segera menjalani sidang proses naturalisasi di Komisi 10 dan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo. Dito mengatakan pihaknya telah mengirim berkas naturalisasi Verdonk dan Raven ke DPR RI pada hari ini Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Alhamdulillah, berkas naturalisasi sudah diajukan kembali ke DPR, ujar dia saat ditemui di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Verdonk dan Raven sebelumnya telah menyambangi Indonesia untuk mengurus berkas naturalisasi. Ia juga telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuannya, turut hadir Marten Paes yang telah menjalani pengambilan sumpah WNI pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024 lalu. Mereka bakal menambah daftar pemain naturalisasi dalam tubuh timnas Indonesia. Saat ini tercatat sudah ada 11 nama naturalisasi yang menjadi bagian tim Merah Putih di bawah asuhan Sintayong. Mereka adalah Jordi Amat, J.I. Zes, Sandy Walsh, Sain Patinama, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Mark Klok. Dito belum bisa memastikan kapan sidang Verdonk dan Raven akan digelar. Namun, dia bakal berkomunikasi lagi dengan pimpinan DPR agar prosesnya bisa selesai dalam waktu dekat. Jadi besok mungkin setelah pas jam kerja saya akan mencoba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera selesai sesuai yang dibutuhkan timnas kita. Kemarin kan sudah tepat waktu, sekarang insya Allah tepat waktu juga. Proses naturalisasi Verdonk dan Raven masih akan melalui beberapa tahap. Setelah disetujui dalam sidang Komisi 10 dan Komisi 3, prosesnya bakal dilanjutkan ke sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Setelah itu, keduanya mesti melakukan pengambilan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI, lalu terakhir perpindahan federasi. Kondisi tersebut membuat peluang Verdonk dan Raven untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang pun cukup kecil. Adapun timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024. Selanjutnya, setelah Sintayong, Kieran McKenna juga akan ucapkan selamat tinggal pada Elkan Bagot. Elkan Bagot terancam ditinggal Kieran McKenna di Ipswich Town setelah disingkirkan Sintayong dari timnas Indonesia. Musim panas Elkan Bagot terancam terganggu oleh kepergian dua pelatih dari hidupnya, yaitu Sintayong dan Kieran McKenna. Coach Sin merupakan juru taktik Bagot di level tim nasional, sejak timnas U20, U23, hingga timnas senior. Adapun McKenna menjadi sosok yang memberi debut bagi Bagot di Liga Inggris kala di kasta ketiga. McKenna kini membawa Ipswich promosi ke kasta tertinggi, Premier League. Kembali ke Coach Sin, pelatih asal Korea Selatan itu memutuskan tak memanggil Bagot dalam skuad teranyar timnas Indonesia. Tak ada nama Bagot dalam daftar 22 pemain untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni. Sikap tersebut ditengarai berhubungan dengan perilaku sang pemain yang mendiamkan panggilan PSSI. Ia memilih diam saat timnas U23 membutuhkan tenaganya untuk playoff Olimpiade 2024 pada awal Mei lalu. Kini, belum diketahui apakah Coach Sin akan membuka pintu kembali pada Bagot pada masa mendatang. Sementara itu di level klub, McKenna kemungkinan besar meninggalkan Bagot untuk alasan berbeda. Pelatih jenius berusia 38 tahun itu menjadi incaran sejumlah klub Premier League. Prestasinya membawa Ipswich promosi 2 kali beruntun dari League One ke Divisi Championship ke Premier League membuatnya tenar. Setelah Manchester United dan Chelsea, kini Brighton dan Hove Albion menjadi peminat serius. Berbeda dengan dua klub yang disebut pertama, Brighton dipastikan berpisah dengan pelatihnya. Erik ten Hag dan Mauricio Pochettino masih berada di klub masing-masing, sedangkan Roberto De Zerbi sudah pergi. Hal tersebut membuat Brighton memiliki lowongan untuk posisi pelatih kepala. Brighton sedang mendesak menyelesaikan kesepakatan untuk menunjuk Kieran McKenna sebagai pengganti De Zerbi, demikian laporan The Guardian. Tapi mereka menghadapi persaingan dengan Chelsea dan Manchester United. Brighton harus menyetujui kesepakatan dengan Ipswich, yang akan sekuat tenaga mempertahankan pelatih 38 tahun. Sebagai persiapan, mereka sudah mengincar pelatih Rob Edwards dari Luton Town sebagai pengganti McKenna.
Patut ditunggu akhir dari saga transfer McKenna tersebut, sekaligus nasib Bagot di level klub dan tim nasional. Selanjutnya, pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun tiba di tanah air, Maarten Paes OTW Indonesia. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun tiba di tanah air, Maarten Paes dalam perjalanan OTW menuju Indonesia. Sesuai jadwal, pelatih timnas Indonesia Sintayong akan memulai pemusatan latihan jelang melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Sebanyak 22 pemain dipanggil, termasuk belasan pemain abroad, alias pesepak bola yang merumput di luar negeri. Sain Patinama menjadi pemain abroad pertama yang tiba di Indonesia. Pemain KAS Open itu sudah tiba di Bali, sejak tanggal 14 Mei tahun 2024. Sain Patinama memilih berlibur terlebih dulu bersama sang kekasih sebelum membela timnas Indonesia. Nama kedua yang tiba di tanah air adalah Ragnar Oratmangun. Dilihat dari stories Instagramnya yang eksklusif, Ragnar Oratmangun sudah berjalan-jalan di tanah air. Lantas, siapakah pemain abroad ketiga yang tiba di Indonesia? Apakah kiper FC Dallas Maarten Paes? Nama Maarten Paes memang belum dipanggil Sintayong untuk laga melawan Irak tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024. Namun, Sintayong kabarnya akan memanggil dua pemain tambahan. Bukan tak mungkin, dua pemain itu jatuh kepada Maarten Paes dan Kelvin Verdong. Di stories Instagramnya, Maarten Paes membagikan foto berada di dalam pesawat. Apakah kiper 25 tahun itu akan terbang ke Indonesia? Peluang itu ada, namun kansnya kecil. Kemungkinan besar, Maarten Paes dalam perjalanan ke St. Petersburg, Florida, Amerika Serikat. Sebab, pada Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, FC Dallas dijadwalkan tandang ke markas Tampa Bay Rowdies di lanjutan US Open UP 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bersaing di grup B Piala AFF 2024 yang kini bernama ASEAN Cup Championship. Sekilas ini bukan grup yang terlalu sulit untuk dilalui. Dalam kejuaraan yang akan berlangsung pada tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember ini Indonesia bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Lagi-lagi Indonesia jumpa Vietnam. Vietnam dan Indonesia selalu bersaing dalam satu grup sejak kualifikasi Piala Dunia 2022, dilanjutkan Piala AFF 2020, Piala Asia 2023, dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bedanya, dulu banyak yang risau jika tim Merah Putih bersaing dengan Vietnam karena dominan kalah, tetapi kini sebaliknya. Indonesia tak khawatir satu grup dengan The Golden Dragons. Buktinya media-media Vietnam mengulas persaingan grup B yang diisi Vietnam dan Indonesia dengan sebutan tidak mudah. Bahkan ada beberapa media yang menulis ini grup maut. Padahal, persaingan di grup A lebih ketat. Setidaknya 3 tim juara Piala AFF, yakni Thailand, Malaysia, dan Singapura harus saling menyingkirkan. Bisa dibilang grup neraka itu grup A bukan B. Pada saat yang sama media-media Indonesia menyebut grup A bukan jalan terjal. Ini bukan berarti meremehkan, tetapi sudut pandang atau mindset di Indonesia sudah berubah. Timnas Indonesia sudah tidak dipandang sebagai tim kalahan yang tak punya masa depan cerah di kejuaraan. Sebaliknya kini Indonesia dipandang sebagai calon kuat juara. Perspektif seperti ini logis karena Indonesia sudah 3 kali berturut-turut mengalahkan Vietnam, yakni di Piala Asia 2023 dan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya, saat jumpa di Piala AFF 2020 dan 2022, Indonesia hanya bisa meraih hasil imbang jika main negatif dengan parkir bus. Saat main ofensif, hasilnya kalah. Dengan kenyataan ini, bisakah Indonesia jadi juara grup B, lantas menang atas runner-up grup A, dan kemudian melaju ke final dan menjadi kampiun Piala AFF untuk pertama kalinya?